Saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kabar Islam, saudari akhwan fillah, dimanapun anda berada, semoga tetap dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga iman Islam kita hingga ajal tiba, harapan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sahabat saudari akhwan fillah, dalam kesempatan kali ini kita akan menyimak sebuah cuplikan video yang akan kita tanggapi dari seorang oknum. Entahlah dia muslim, tetapi ya banyak mengatakan bahwa dia itu seorang kafir, seorang non muslim. Nah, sahabat ikhwan fillah, dalam kesempatan ini dia dengan terang-terangan memberikan fitnahan kepada agama Islam, fitnahan terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah sahabat ikhwan fillah, sebelum kita menanggapinya dan mengomentari, menjawabnya, mari kita simak cuplikan videonya. Silakan. Saudari-saudara sebangsa dan setanah air, hari ini umat Islam melakukan tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan. Pertanyaannya, dikorbankan untuk apa? Tidak jelas. Ini yang harus kita soroti. Terlebih tradisi ini tidak berasal dari leluhur bangsa Indonesia dan bertentangan dengan Pancasila. Tradisi menyembelih hewan yang tidak berdosa untuk dikorbankan dimulai sekitar 1400 tahun yang lalu atas kemauan Muhammad, seorang Arab buta huruf yang mengaku nabi. Di dalam Al-Quran tidak ada kewajiban mengorbankan hewan. Karena itu banyak yang mengatakan berkorban dalam Islam adalah sukarela. Daging hewan yang dikorbankan sepertiga diberikan kepada orang miskin, sepertiga dibagikan ke tetangga, dan sepertiga lainnya untuk yang berkorban. Tidak ada bagian untuk Tuhan, dan berkorban untuk orang miskin ternyata hanya sepertiga. Sisanya untuk pesta bersama tetangga, dan bukan pesta atas keberhasilan, sebab sumber dana untuk mengorbankan hewan bisa jadi dari rampasan seperti yang dilakukan Muhammad. Nah, alhamdulillah, itu sebuah cuplikan video dari seorang yang melakukan fitnahan dan tuduhan, dan saya kira dia ingin mengadukan, dan juga ingin membenturkan hukum antara hukum Islam dengan hukum adat yang berada di Indonesia. Baiklah alhamdulillah, menurut tanggapan kami, jawaban untuk seorang yang membuat fitnahan ini dengan mengatakan bahwa hari raya kurban, ya. Jadi orang-orang muslim yang melakukan kurban itu tidak ada tuntunan syara atau tidak termaktub di dalam Al-Qur'anul Karim. Untuk siapa berkurban, katanya. Nah, alhamdulillah, sudah jelas ayat yang sering kali kita dengarkan, malahan mungkin kita hafal, setiap muslim pasti hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholli lirabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, maka salatlah dan dirikanlah kurban. Salatlah karena Tuhanmu dan dirikanlah kurban. Lakukanlah kurban. Nah, sahabat ikhwan fillah, kalau kita melihat hukum dari kurban itu sendiri bukan cuma-cuma, tetapi adalah sunnah muakkad. Dan juga sahabat ikhwan fillah, bisa menjadi hukum kurban itu wajib. Sahabat ikhwan fillah, apa yang dilapalkan, apa yang dikatakan oleh seorang yang menista atau yang memfitnah Nabi Muhammad dan hukum Islam ini tidak berasaskan ilmu agama Islam. Dia buta akan hukum agama Islam. Dia membawa Al-Quran, katanya tidak menyuruh atau tidak ada hukum kurban di dalam Al-Quranul Karim. Juga fatalnya dia menyebutkan bahwa kurban itu adalah mengorban atau menyembelih hewan yang tidak berdosa dengan sia-sia. Kata siapa? Sia-sia. Hewan adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Hewan adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tatkala Allah, ketika Allah berfirman fasholli lirabbika wanhar, maka itu adalah sebuah kebolehan. Lagi pula hewan-hewan yang boleh dikurbankan itu tidak seluruhnya,
tetapi dengan hewan-hewan tertentu saja. Dan juga sahabat ikhwanillah, sebuah kebodohan dari seorang yang menista, seorang yang memfitnah Al-Quran, memfitnah Nabi Muhammad dan hukum syara. Dia menyebutkan bahwa kurban itu tidak berasal dari Indonesia, leluhur Indonesia, dan juga kurban itu adalah dari seorang Muhammad yang buta huruf. Naudzubillah summa naudzubillah. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quranul Karim bahwa kurban itu berawal dari kisah Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Malah sebelum Nabi Ibrahim, yakni Nabi Adam alaihi wassalam, itu pun diceritakan tentang ayat Al-Quran tentang kurban. Nah, saudara ikhwanillah, masyhurnya di dalam surah As-Saffat ayat 102, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni asbahuk fanzur madza tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Shadaqallahu maulana azim. Nah, sahabat billah, ayat ini menceritakan ketika anak itu, yakni Nabi Ismail alaihi wassalam, sampai pada umur yang mana umur itu sanggup untuk bekerja bersama Nabi Ibrahim. Iya, maka Nabi Ibrahim berkata, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu. Dia, Nabi Ismail, pun menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Nah, sahabat ikhwanillah, ini sudah jelas bahwa kurban bukan dari syariat Nabi Muhammad SAW. Yang ada, Nabi Muhammad SAW meneruskan syariat nabi-nabi terlebih dahulu. Nah, sahabat ikhwanillah, jadi sudah jelas apa yang dikatakan oleh seorang kakek ini, kakek yang sudah bau tanah ini, dengan kebodohannya beraninya memfitnah Nabi Muhammad SAW, berani memfitnah syariat hukum agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan juga seluruh ikhwanillah, lantas untuk siapa kita berkurban? Hanya untuk orang-orang yang berkurban pesta-pesta, hanya untuk mereka, tetap para tetangga, tetapi tidak ada untuk Tuhan, tetapi tidak ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Itu kata kakek tersebut. Maka patut kita ketahui benar bahwa kurban atau daging kurban itu diberikan kepada mereka fakir miskin, orang-orang yang berhak menerimanya, dan juga untuk sahibul kurban, yakni orang yang berkurban. Lantas untuk Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan itu mendapatkan apa? Nah, sahabat ikhwanillah, inilah ketaatan kita, ketakwaan kita dengan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala berkurban. Jadi Allah tidak butuh daging, tidak butuh daging kurban. Allah tidak menginginkan daging kurban. Daging kurban diberikan kepada mereka fakir miskin. Inilah kebodohan dari seorang kakek yang sudah bau tanah, berani menistakan Al-Quran, berani memfitnah Nabi Muhammad SAW, dan memutarbalikan fakta, berbohong dengan membawa syariat hukum agama Islam. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan juga sahabat ikhwanillah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, azab di dunia setelah dia berani memfitnah Nabi Muhammad SAW. Tercatat di dalam suatu keterangan bahwa dia sudah digeruduk oleh massa setempat dan diserahkan kepada pihak yang berwajib, yang mana sekarang dia sudah menekam dan sudah diamankan. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dan alhamdulillah, itulah sebuah jawaban kita, tanggapan kita untuk seorang kakek yang berani memfitnah Nabi Muhammad SAW dan memfitnah hukum agama Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga keimanan, keyakinan kita, jangan sampai terkecoh dengan orang-orang seperti ini. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.